Masalah di lini depan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Persib Bandung pada kompetisi Super League 2025 hingga 2026. Produktivitas gol para penyerang dinilai belum memenuhi ekspektasi, sehingga klub mulai mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat sektor serangan pada musim mendatang. Sejauh ini, Andre Jong menjadi penyerang paling tajam di skuad Maung Bandung dengan torehan 11 gol. Sementara itu, kontribusi gol dari Ramon Tangkwe, Julian Barros, dan Sergio Castel belum mampu memberikan dampak signifikan. Khusus bagi Sergio Castel, penampilan bahkan dinilai sebagai rekrutan yang kurang berhasil pada putaran kedua musim ini. Penyerang asal Spanyol tersebut baru tampil dalam 5 pertandingan tanpa mencatatkan gol maupun assist. Situasi tersebut membuat manajemen Persib dikabarkan mulai membidik striker baru untuk menambah daya gedor. Nama bomber timnas Irak Ayman Hussein muncul sebagai kandidat kuat. Pemain yang juga rekan setim Frank Putros di tim nasional Irak itu memiliki rekam jejak impresif dengan koleksi 32 gol dari 89 penampilan internasional. Saat ini, Ayman Hussein memperkuat klub Al-Karma di Liga Irak setelah direkrut pada awal musim. Bersama timnya, ia telah mencetak 8 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan. Catatan tersebut membuat ia dianggap sebagai sosok yang berpotensi menjadi solusi bagi ketajaman lini depan Maung Bandung. Rumor ketertarikan Persib terhadap Ayman Hussein semakin menguat karena klub asal Bandung itu sudah memiliki pemain Irak Frank Putros. Kehadiran Putros dinilai bisa menjadi sinyal positif untuk mempermudah proses adaptasi jika transfer tersebut benar-benar terwujud. Bahkan dukungan dari Bobotoh mulai terlihat di media sosial di mana banyak supporter membanjiri kolom komentar Instagram sang pemain dan mengajak bergabung ke Bandung. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib Bandung maupun Ayman Hussein terkait kabar tersebut.
Di tengah beredar rumor transfer, Persib tetap fokus pada perburuan gelar Super League 2025 hingga 2026. Maung Bandung berpeluang mencatatkan hat-trick juara setelah sukses meraih gelar pada musim 2023 hingga 2024 dan 2024 hingga 2025. Namun, ambisi tersebut tidak akan mudah karena mereka mendapat persaingan ketat dari Borneo FC dalam perebutan puncak klasemen. Rumor transfer pemain tengah mengaitkan bintang muda Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas. Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan tengah dipantau oleh salah satu klub asal Polandia, Legia Warszawa. Isu tersebut mencuat menjelang berakhirnya musim kompetisi 2025-2026 yang menjadi salah satu periode terbaik Doni Tri bersama Persija. Sepanjang musim ini, pemain berusia 21 tahun itu tampil konsisten dan berkontribusi membawa Persija bersaing di papan atas klasemen. Hingga saat ini, Macan Kemayoran menempati posisi ketiga dengan 62 poin, terpaut 4 angka dari Borneo FC dan Persib Bandung. Meski namanya dikaitkan dengan klub Eropa, Doni mengaku belum mengetahui secara pasti kabar tersebut. Dirinya menyebut urusan tersebut kemungkinan berada di ranah manajemen klub dan agennya. Pernyataan itu disampaikannya usai tampil sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 27 April 2026. Saat ini, Doni Tri memilih untuk tetap fokus bersama Persija dan belum memikirkan rencana jangka panjang terkait masa depannya. Meski demikian, bintang muda Persija Jakarta itu tidak menutup peluang untuk berkarir di luar negeri jika kesempatan tersebut benar-benar datang.
Doni bahkan mengisyaratkan bahwa dirinya kemungkinan akan memulai karir internasional dari kompetisi Asia, sebelum mencoba menembus sepak bola Eropa di masa mendatang. Polemik dugaan ujaran rasis yang menyeret Bayangkara FC dan Kapten Persib Bandung, Mark Klok, terhadap Henry Dombia kian memanas. Kasus ini bahkan mendapat sorotan dari mantan pemain Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, yang turut memberikan pernyataan. Di sisi lain, Persib Bandung sukses merebut kembali posisi puncak klasemen Super League setelah mengalahkan Bayangkara FC 4-2 pada laga pekan ke-30, Kamis 30 April 2026. Sempat tertinggal, tim Maung Bandung mampu bangkit dan menyalip Borneo FC. Namun hasil positif tersebut diwarnai isu kontroversial. Bayangkara FC menuding Mark Klok mengucapkan kalimat bernuansa rasis kepada Henry Dombia. Kapten Bayangkara FC, Wahyu Suboseto, yang menerima laporan dari Dombia, langsung mendatangi Klok di lorong menuju ruang ganti hingga terjadi ketegangan. Klok menjelaskan kejadian bermula saat Persib tertinggal 1-2 dan berusaha mempercepat permainan. Dirinya mengaku hanya meminta bola yang ditahan Dombia agar segera dikembalikan dengan kalimat "Give me the ball back". Namun Dombia diduga salah memahami ucapan tersebut yang dianggap mengarah pada isu rasial. Kesalahpahaman itu sempat memicu konflik, meski kemudian Dombia disebut telah menyadari kekeliruannya. Meski situasi telah mereda, Bayangkara FC tetap mengeluarkan pernyataan terkait dugaan tersebut. Klok pun membantah keras tudingan yang dialamatkan kepadanya. Perdebatan ini turut menarik perhatian ex-pemain PSG, Layvin Kurzawa, yang berada di lapangan saat insiden terjadi. Dirinya memberikan klarifikasi sekaligus dukungan kepada Klok melalui Instagram Story Sabtu, 2 Mei 2026. Mantan rekan Mbappe itu juga menegaskan bahwa kalimat yang diucapkan Klok adalah "Give me the ball back", bukan seperti yang dituduhkan. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Persib Bandung. Manajemen klub menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh anggota tim, termasuk sang kapten.
Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Ferry Indra Safri, memberikan penjelasan terkait belum pastinya lokasi pertandingan melawan Persib Bandung. Dirinya menegaskan hingga saat ini venue laga yang dikenal sebagai El Clasico Indonesia itu masih dalam tahap pembahasan. Ferry menyebut proses penentuan stadion belum rampung karena sejumlah pertimbangan teknis dan koordinasi lintas pihak yang masih berlangsung. Semula, pertandingan Persija kontra Persib direncanakan digelar di Jakarta dengan dua kandidat utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Namun hingga Jumat 1 Mei 2026, kepastian penggunaan salah satu stadion tersebut belum diperoleh. Menurut Ferry, Persija sebenarnya telah menerima sinyal positif dari pengelola GBK. Akan tetapi, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum stadion tersebut dapat digunakan. Koordinasi tersebut diperlukan karena adanya agenda lain di stadion yang sama. Dalam hal ini, PSSI terlibat lantaran Timnas Indonesia dijadwalkan menggunakan GBK pada 5 Juni 2026. Ferry menambahkan, komunikasi dengan PSSI kini ditangani langsung oleh manajemen Persija. Sementara itu, dari sisi keamanan, pihak kepolisian disebut telah memberikan lampu hijau untuk penyelenggaran pertandingan di GBK. Di tengah ketidakpastian tersebut, panitia pelaksana tidak hanya bergantung pada satu opsi. Jakarta International Stadium disiapkan sebagai alternatif apabila GBK tidak dapat digunakan. Ferry bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke JIS guna memastikan kesiapan fasilitas jika stadion tersebut harus menjadi lokasi pertandingan. Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya opsi lain di luar ibu kota apabila situasi tidak memungkinkan. Hingga kini, kepastian lokasi laga Persija kontra Persib masih dinantikan, terutama oleh para supporter yang menunggu duel syarat gengsi tersebut.